Tidak apa-apa, karena saya tidak mau sombong ya. Saya bilang saya bisa, saya tidak mau sombong. Tetapi itulah ajaran Yesus. Makanya banyak orang-orang Kristen yang jahat itu bukan dari ajaran sumber Yesus itu sendiri, bukan. Tetapi itu adalah oknum pribadi itu sendiri. Makanya ketika Bapak tanya saya tidak mau menyombongkan diri. Saya bilang saya akan seperti itu. Saya tidak mau. Saya tidak mau sombong. Seperti air mengalir aja saya hidup. Tetapi ajaran Yesus saya bisa memahami itu. Bahwa ajaran Yesus adalah kasih. Jangankan kita ditampar, dibunuh aja kita harus memaafkan. Iya, kita dibunuh nih. Ajaran Kristen yang asli sumber dari Yesus itu harus memaafkan. Dan ada orang-orang Kristen yang seperti itu, seperti Stefanus, seperti Petrus, dia memaafkan orang yang membunuh mereka karena iman Kristen. Binda Tanimbar, itu aja, terima kasih. Jika Anda memang memaafkan, sekarang saya tanya sama Anda. Eksekutor Yesus yang menjadikan Yesus meninggal dunia di atas kayu salib, tentara Romawi yang menganiaya, meludahi, ya, dan merobek pakaiannya sampai dia meninggal dunia, diberikan dia racun bunga kara. Itu dalam iman kalian pahlawan atau terkutuk? Saya tidak bilang saya bukan Tuhan. Itu biar haknya Tuhan, karena menghakimi itu haknya Tuhan. Tidak, tanyalah ke Tuhan. Perbuatan mereka itu dibenarkan atau disalahkan? Kalau perbuatan mereka tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Betul. Oke, berarti sumber kesalahan itu adalah Tuhan Anda. Kenapa Tuhan Anda mau diperlakukan seperti itu? Tuhan Anda yang membuat mereka itu tersalahkan. Karena apa? Tidak. Tuhan Anda yang memberikan mereka kesempatan untuk melakukan kejahatan itu. Tidak Pak, bukan Tuhan. Tetapi Adam. Kok Adam? Kok lari kan? Oke, saya bisa jelaskan. Berarti sebelum Adam memakan, oke, saya akan jelaskan apa yang Bapak pertanyakan. Ya, itu ada kaitannya. Iya, berarti Adam yang menginginkan. Dengar dulu lah, gantian kita ngomong Tinambar. Oke, silakan. Cair tidak kau Bang Kak Linda. Berarti Anda mau mengatakan bahwasanya penyaliban Yesus, kematian Yesus itu atas kehendaknya Adam? Bukan. Itu dikarenakan karena dosa yang diwarisi oleh Adam dan Hawa ketika mereka jatuhnya ke dalam dosa. Dan upah dosa itu maut. Sebelum Adam dan Hawa makan buah dosa itu, Adam itu hidupnya kekal. Ya. Tetapi ketika Adam dan Hawa memakan buah dosa yang dilarang oleh Tuhan, akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa, dan upah dosa itu adalah maut. Makanya tidak ada manusia yang kekal yang bisa melawan maut kecuali Yesus itu sendiri. Dia bisa melawan maut dan bangkit. Oke. Yang menyatakan Adam berdosa itu siapa? Karena perbuatannya. Karena memakan buah yang dilarang Tuhan. Yang menentukan dan menyatakan Adam telah berdosa itu siapa? Tuhan. Iya, Tuhannya siapa? Ya, Bapa itu sendiri, pencipta dunia ini. Oh, bukan Yesus ya? Yesus adalah firman Allah itu sendiri. Gambar wujud Allah dalam kuasanya di bumi, di dunia. Karena ketika Tuhan berbicara kepada manusia, tidak mungkin dia berbicara dalam wujud aslinya yang roh, yang tidak bisa nampak dan tidak bisa terhampiri. Maka dari itu kuasa ketuhanannya ya datang ke dunia. Kuasa ketuhanan berfirman yang disebut Yesus itu datang ke dunia. Iya, berarti bukan Yesus ya, bukan kehendak Yesus ya. Ya sama aja, Yesus dan Tuhan sama aja, karena Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan Yesus sendiri pernah bilang sebelum Abraham ada, Yesus menyatakan dengan tegas kepada orang-orang Israel bahwa mereka tetap tegar tengkuk bahwa tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Dan Yesus menyatakan tentang dirinya bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Oke, apanya Yesus sebelum Abraham ada sudah ada? Firman Allah, karena Yesus adalah firman. Firman Allah itu sendiri. Di dalam kejadian Allah menciptakan langit dan bumi. Terus berfirmanlah, dan firman itu adalah Yesus itu sendiri di dalam perjanjian baru. Kalau di dalam perjanjian lama itu adalah firman Allah. Nah, saya akan jelaskan. Mungkin di sini Anda tidak bisa mengerti tentang apa yang saya jelaskan. Kenapa firman sama dengan anak? Sebentar, Anda harus mengerti tentang firman.
Saya akan jelaskan karena Anda Saya nggak saya sedang tanya. tanya firman ini, hei. Saya tidak sedang Kan tadi saya tanya Yesus kan, tanya Yesus. Dengar, Yesus Anda itu firman, berkoordinasi. Pak. Dengar, saya tanya Kan tadi tanya Yesus, Dengar Yesus dulu. adalah firman. dengar dulu Apa? pertanyaan saya. Dengar Oke, dulu silakan. pertanyaan saya. Bapak ini pencipta bukan? Betul. Yesus Tuhan itu pencipta. Yesus itu pencipta bukan? Ya, dia pencipta. Karena Oke. dengan firman-Nya. Oke, Dengan oke. firman-Nya dia Oke, firman. oke. Tuhan Nah, menciptakan ini segala sesuatu dengan firman. Dengar, Kolose 1 nomor 15. Pernah baca Kolose 1:15? Saya pernah membaca, tetapi saya tidak menghafal. Nih, coba kita baca ya Kolose 1 nomor 15. Bentar ya. Ini datanya ini nih. Kolose 1 nomor 15. Cair dong, diberkatilah kakak nih. Neng, barakallahu fikum, jazakallahu khair Kak Naneng. Ya, kue ulang tahunnya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala diciptakan. Nah, dia kan gambar Allah kan, gambar wujud Allah kan. Kan, siapa yang lebih utama dari segala yang diciptakan ini? Ya Allah dong. Oh, Allah menciptakan. Yahweh. Siapa? Coba baca baik-baik. Oh, Yahweh Ayatnya. ciptaan Yahweh. Ia adalah gambar Allah. Yang dimaksud dia gambar adalah Yesus. Yesus adalah kuasa dari Allah itu sendiri. Kuasa ketuhanan berfirman dari Allah itu sendiri. Dan itu sudah jelas membuktikan, Anda menunjukkan ayat kebenaran itu sendiri bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Yang kita ngomongnya Dinda, yang saya tanyakan, siapa yang dikatakan lebih utama dari segala siapa yang dikatakan lebih utama dari segala diciptakan? Siapa? Ya Allah yang pencipta lah. Hah? Ya pencipta lah, sang pencipta yang utama, dia Tuhan. Dia yang Berarti menciptakan pencipta semua. itu ciptaan gitu. Pencipta ciptaan. Siapa yang mencipta? Manusia, kita diciptakan, dunia dan kita manusia. Dan Yesus Yang adalah saya kuasa tanyakan- ketuhanan berfirman dari Allah sang pencipta. Anda bisa paham Yang nggak saya kata-kata tanya- saya? Yang saya tanyakan dalam Kolose 1:15 ini, Ya. siapa yang dikatakan lebih utama dari segala yang diciptakan? Siapa itu? Oh, dari segala yang pernah diciptakan. Bukan pernah. Kalimatnya mengatakan lebih utama dari segala yang diciptakan. Siapa yang dikatakan lebih utama dari segala yang diciptakan dalam Kolose 1:15 ini siapa? Ya firman Allah. Kuasa ketuhanan firman. Yang diciptakan itu kan ia adalah gambar wujud Oke, Allah. berarti Ia itu adalah Yesus. iya. Berarti Ia Yesus adalah gambar ciptaan wujud kan? Allah yang tidak Berarti Yesus kelihatan, ciptaan, yang kan? sulung, lebih utama Iya, dari berarti segala Yesus yang ada. ciptaan, kan? Ya, iya. Berarti Anda Yesus bisa ciptaan paham kan? itu? Iya, berarti Yesus ciptaan kan? Kedagingannya, kuasa ketuhanannya. Anda bisa Yang paham nggak? saya Bisa tanyakan- menganalogikan nggak? Yang saya tanyakan, berarti Yesus itu ciptaan, betul? Yesus itu adalah kuasa, bukan ciptaan. Kuasa Tuhan, kuasa ketuhanan berfirman. Ya. Beda Ya dong. sudah, kalau gitu, Kalau saya diciptakan tanya itu kembali. kita. Kalau Kalau gitu diciptakan saya itu tanya- kita, Pak. Kalau gitu saya tanyakan kembali. Itu kan Siapa sudah jelas. yang- Ia adalah Yesus dan Jangan gambar wujud panik. Allah. Jangan panik lah, pelan-pelan gantian ya kita ngomongnya Taninda. Oke, silakan. Oke, silakan. Di sini kan dikatakan lebih utama dari segala yang diciptakan. Iya. Siapa yang lebih utama dari segala yang diciptakan ini? Ini Yang diciptakan yang lebih utama itu firman Allah. Karena tanpa Oke. firman, karena Tuhan Berarti- menciptakan. Sebentar dulu, saya baru jawab sepotong, udah dipotong sebentar. Anda kan udah bikin pertanyaan, saya akan jawab dong. Biarkan saya selesai jawaban saya. Loh, tadi sama Tuhan Ibu menciptakan nggak segala gini, loh. sesuatu itu dengan firman-Nya. Sama aku kok jadi kayak gini dia ya? Ya udah, kan nanti Bapak tanya, saya jawab dong. Ya udah, berarti Oh, firman Allah. sebentar, belum selesai, belum Ya, berarti selesai. firman Allah itu ciptaan.
Firman Allah adalah kuasa ketuhanan berfirman dari Allah. Yang ciptaan itu adalah kita, Pak. Kita, Pak, ciptaan itu. Lagi ayatnya ya. Tuhan menciptakan segala sesuatu, Nih. baik itu siang dan malam, dunia, manusia, itu dengan firman-Nya. Dengan firman-Nya, ya. Dengan firman-Nya. Nih. Jadi, maaf, saya akan mengutip dengan bahasa Arab. Kun payakun. Ini Dengan ayatnya ya. firman-Nya Ini jadi, ayatnya maka ya. jadilah. Ya, ini ayatnya Kolose 1:15. Yang saya tanyakan di sini kan dikatakan lebih utama dari segala yang diciptakan. Siapa sosok yang lebih utama dari segala yang diciptakan ini? Firman Allah. Oke, berarti firman Allah ciptaan ya. Firman Allah adalah kuasa ketuhanan dari kemahakuasaan Allah, Pak. Bapak bisa ini, Pak, begini. Oke, saya akan jawab ya. Saya akan terangkan, jelaskan apa yang saya jawab tadi. Saya akan beri waktu, jangan dipotong. Sama narasi kau. Enggak, karena Anda tidak mau mendengar penjelasan saya. Karena Anda tidak bisa mengerti. Oke, saya akan jelaskan. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi kan saya jelaskan. Ini akan saya jelaskan. Kemahakuasaan, keilahian Allah. Sebentar dong. Enggak, sebentar dong. Beri saya waktu untuk menjelaskan supaya Anda, silahkan Anda mau mengerti atau tidak. Berikan saya penjelasan apa yang saya jawaban tadi. Tolong. Sebentar. Apa yang saya jawab tadi, saya bilang, Anda tidak bisa memaksakan sebentar. Anda tidak bisa memaksakan kemahakuasaan yang tidak terbatas, keilahian Tuhan Sang Pencipta untuk disetarakan dengan logika akal budi pekerti manusia. Atau sebaliknya, akal budi pekerti manusia tidak bisa disetarakan dengan kemahakuasaan Allah yang tidak terbatas. Itu tidak bisa. Mungkin menurut akal budi logika manusia itu nonsense, itu mustahil, Pak. Tetapi buat Tuhan tidak ada. Seperti sebagaimana kedagingan dan roh Bapa disatukan oleh kuasa Bapa. Makanya di dalam diri pribadi Bapa itu tidak tunggal. Ya. Tolong tetap layarnya lo Oke. teman-teman. Tidak tunggal. Tidak diindahkan. Terima kasih. Syarat Bapak bisa paham apa yang saya jelaskan itu tadi. Ya. Kuasa ketuhanan. Bang, udah bisa saya ngomong? Tapi saya tidak akan mengajak Anda untuk menjadi Kristen, itu hak Anda. Iya, silakan. Nih ya. Dalam Kolose 1:15 kan isinya gini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Nah, ada kalimat ujung mengatakan lebih utama dari segala yang diciptakan. Aku tanya ke Bunda, siapa yang dikatakan lebih utama dari segala yang diciptakan ini? Arti dari ayat tersebut, Yesus kan gambar wujud Allah. Sebentar dulu, jangan dipotong. Yesus adalah gambar wujud Allah itu sendiri dalam kuasa ketuhanan pencipta berfirman, itu Yesus. Artinya dia harus mengutamakan Tuhan Allah itu sendiri. Bisa paham nggak, Pak? Artinya kamu harus mengutamakan Tuhan Allahmu sendiri, karena Yesus adalah firman Allah itu sendiri dari kuasa ketuhanan Allah pencipta. Itu arti dari firman itu. Kan iya, itu Yesus adalah gambar wujud Allah. Yang harus itu artinya adalah kalian manusia harus mengutamakan Allah itu sendiri. Karena Yesus adalah kuasa ketuhanan berfirman dari Allah itu sendiri. Dan ia adalah gambar wujud Allah yang sulung. Artinya yang diutamakan adalah Tuhan itu sendiri. Karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Gambar wujud Allah itu sendiri. Anda bisa mengartikan, mungkin saya bisa paham, menurut saudara-saudara pasti dia tidak akan, tapi nggak apa-apa. Anda nggak apa-apa sekalipun Anda tidak mengerti. Sudah boleh saya ngomong tadi, jawaban saya. Sudah boleh saya ngomong? Silahkan. Oke, saya tunjuk lagi ayatnya ya. Kolose 1:15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Nah, yang saya tanyakan ini kalimat berikutnya nih. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Saya tanya ke Anda, siapa sosok yang dikatakan lebih utama dari segala yang diciptakan? Itu kuasa ketuhanan dari Allah itu sendiri. Artinya harus diutamakan Allah itu sendiri. Bapak bisa paham nggak arti itu? Iya dong. Jangan artikan nats-nats ayat Alkitab itu secara harfiah. Karena sudah jelas bahwa Yesus itu adalah gambar wujud Allah. Biasa.
Yang saya tanya Yesus itu ini, gambar biasa. wujud. Jangan mengartikan nats-nats ayat Alkitab itu secara hurufiah. tidak, saya tidak Anda harus mengartikannya. Saya bertanya loh Dinda Tanimbar, saya bertanya siapa yang dikatakan, siapa yang dikatakan lebih utama dari segala penciptaan? Siapa? Firman Allah. Oke, Itu berarti yang utama. itu Firman ciptaan Allah ya? adalah Allah itu sendiri. Iya, firman Allah berarti Dalam ciptaan ya. kuasa ketuhanannya. Iya, firman Allah berarti ciptaan ya. Beda dong Pak. Loh di sini Beda dong. ini di sini dikatakan Oke, saya ciptaan. tanya. Ciptaan Di sini itu dikatakan saya tanya. lebih Kan saya utama bilang dari kuasa segala Tuhan. Saya ingin tanya. Ciptakan. Berarti Oke. yang utama dari segala yang diciptakan ini adalah firman Tuhan kan, firman Allah kau bilang kan. Ya udah berarti firman Allahmu ciptaan. Nggak bisa dong Pak. Firman Jangan menjadi diartikan manusia, Pak. Oke, firman sebentar. yang ciptaan ini tetap menjadi manusia yang pada hakikatnya adalah ciptaan. Jika kamu menjawab seperti itu, ya, maka sama artinya kamu mendeklarasikan kepada seluruh manusia di atas bumi ini, kamu telah menyembah ciptaan. Kamu tidak tidak dong, menyembah Pak. dan Tidak. tidak menyembah pencipta. Ternyata adik-adik Oten, Tanimbar dan lain-lainnya telah menyembah ciptaan, bukan menyembah sang pencipta. Selesai. Oke, saya jawab ya. Saya menghargai apapun pengertian Anda. Oke, saya jawab ya apa yang saya akan jelaskan. Selesai, he. Kenapa? Udah selesai, Anda- apalagi mau dibahas, Enggak. dijawab. Udah selesai. Segini. Anda menyembah ciptaan, selesai. Oh, tidak dong. Tidak dong. Saya jelaskan. Ini belum Kalau itu selesai. adalah yes, firman. Ya udah saya jelaskan beri waktu dong. Tadi saya mendengarkan Bapak nih, saya jelaskan. Kan nggak mau mendengar Saya lagi. menghargai, saya menghormati pengertian Anda. Saya tidak akan marah. Tidak, Tidak, saya bukan menghargai. pengertian saya, Dan tapi saya realitas jelaskan itu. nih Udah tentang kan pengertian saya. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu adalah kuasa. Bisa paham nggak? Segala sesuatu yang diciptakan manusia, bumi dan isinya itu adalah kuasa. Kemahakuasaan Tuhan. Bisa ngerti nggak? Makanya firman Allah Yesus itu adalah kuasa ketuhanan dari Allah yang esa. Anda bisa paham, segala sesuatu yang diciptakan itu adalah kuasa dari Tuhan. Dan Yesus itu adalah kuasa Aku nggak mau kemahakuasaan di situ. Tuhan. Bisa mengerti nggak nggak? mau. Makanya selesai. Udah, itu aja yang saya jelaskan. Jika Anda memahami seperti itu, saya menghargai. Ini hanya diskusi, sharing. Saya tidak akan marah apapun Anda mau menjelek-jelekan iman Kristen, tidak apa-apa. Iman Anda ya iman Anda, iman saya iman Anda, tentang pengertian. Dan itu yang saya jelaskan. Segala Enggak. sesuatu diciptakan Begini oleh Bang kuasa. Bang Tani. Seperti itu. Coba, begini Anda Bang tidak Tani. bisa mengerti. Begini, sebentar Bang Tani. Lebih hina bagaimana? Tuhan yang menjadi manusia atau Tuhan yang seutuhnya Tuhan tidak menjadi manusia? Jika Tuhan menjadi manusia, Dia maha kuasa, tetapi Tuhan menjadi manusia itu sesat. Bisa paham? Ulang. Jika Tuhan menjadi manusia, itu tidak mustahil, Dia maha kuasa. Kuasa Tuhan di dalam keadaan, tetapi jika manusia itu menganggap Dia Tuhan, itu baru sesat. Jika manusia itu menganggap Dia Tuhan. Oke, Seperti kita. sekarang ketika malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria yang dilahirkannya adalah manusia, yang menjadikan dia Tuhan siapa? Di dalam diri kedagingan Yesus itu sendiri, Roh Allah. Nggak, Saya bilang, nggak, jangan, di dalam jangan. diri pribadi Jangan. Yesus itu adalah Roh Allah, dan Yesus itu adalah kuasa dari Allah yang pencipta. Anda bisa paham nggak? Jangan muter-muter tanya itu lagi. Tadi saya sudah jelaskan panjang lebar. Oh, Yesus atau Firman adalah kuasa ketuhanan dari Firman Allah itu sendiri. Kuasa berfirman. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah yang pencipta dengan firman-Nya. Artinya dengan kuasa Tuhan. Mungkin menurut logika manusia itu mustahil karena manusia kuasanya terbatas. Tapi jangan disetarakan, jangan disamakan, jangan dipaksakan kuasa Tuhan harus setara dengan logika budi pekerti manusia. Itu kesesatan buat manusia yang berpikir seperti itu. Enggak, begini Manusia yang tidak tahu Tani, diri ingin sebentar. menyamakan akal logikanya Enggak, dengan Bang Tani Tuhan. ini lucu ya. Oh, itu sangat Ditanya ini, tidak tahu diri. Jawabannya panjang kali. Sabar Supaya dulu, Anda Bang. mengerti. Anda supaya Bukan mengerti. begitu yang saya tanya begini.
Di mana Yesus mengatakan di dalam kedagingan dia tuh ada roh Tuhan. Sebab roh Tuhan ada padaku. Baca Injil semuanya. Tertulis di dalam perjanjian baru. Yesus menyatakan, tadi saya kan sudah saya jelaskan. Oke. Sekarang sebab bagi roh Tuhan apa? ada padaku. Aku Ya, aku sebentar dan lah, Bapa adalah satu. Bang. Nah, Roh itu Tuhan ini. makanya udah selesai Bu. Oh. Sekarang karena tadi kan kata Bapak itu selesai, udah saya sudah jelaskan tentang pengertian perbedaan. Kita menghargai, kita menghormati ya. Oke. Sabar dulu. Itu aja. Tadi udah selesai kata si Bapak. Punten ya, Kamu punten. baca di Punten. Zakaria 12 nomor 1 bahwa Tuhan menciptakan roh. Tuhan menciptakan Iya, Zakaria 12 roh. nomor 1. Itu roh manusia. Iya, coba. Roh manusia itu diciptakan dari firman Allah itu sih, roh Allah itu sendiri. Nah, sekarang Yesus manusia apa bukan? Saya tidak. Beda dong, Bu. Oh, jadi yang Yesus itu rohnya roh Allah. bukan manusia. Yesus itu manusia tapi rohnya roh Allah. Sedangkan ibu dan saya itu roh manusia roh biasa. Jangan disamakan kita dengan Yesus. Yesus itu adalah kuasa ketuhanan berfirman, kuasa Tuhan itu sendiri. Kuasa berfirman, Kan kuasa saya Tuhan tanya. itu sendiri. Jadi jangan disamakan roh Dia manusia panjang dengan roh kali, Yesus. loh. Saya bukan moderator di sini masalahnya. Bukan, karena ibu maksudnya gini, mengartikannya toh. Dia harus mau bilang. harus mengikuti. Biar ku luruskan Kalau Dia tidak nggak bisa panjang, diam. bukan tidak bisa diam. Karena Loh, saya itu udah bilang. kita masih ngomong. Ya udah, oke, silakan. Ya dengar dulu. Maksud dia itu gini toh, Yesus itu. Iya, maksud dia itu gini. Yesus itu kerasukan roh Allah. Oh. Oh, tidak ada ya kerasukan Pak. Silakan. Kalau ada kerasukan, saya akan masuk Islam. Ada bang. Nggak ada Yesus kerasukan. Nggak pernah Bang, saya sedikit nemuin aku ayatnya tambahin. Yesus kerasukan. Nggak, sedikit ku tambahin bang. Berarti seluruh manusia itu adalah wahdanya roh kudus itu Tuhan bukan bang, roh kudus. Roh Kudus itu adalah kuasa ketuhanan. Roh Kudus Allah itu Tuhan sendiri. bukan, Wujud Tuhan itu adalah roh. Di Iya, dalam iman berarti roh Kristen, Kudus Tuhan wujud ya. Tuhan itu adalah roh. Iya, roh kudus Tuhan kan. Ya. Oke, kita buka di sini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Kamu itu siapa bang? Kita itu gereja. Kita itu bait suci yang harus kita Iya, pelihara berarti- kesuciannya. Berarti Tuhanmu diam di dalam kamu ya? Ya, Sebab Roh Kudus kan memelihara, mengayomi hidup diam kita. di dalam Dia Maha kamu. Kuasa. Ya, berarti Tuhanmu ada di dalam kamu, betul. Roh Kudus. Betul dong. Iya, dia yang membimbing, memelihara kita tentang kebaikan. Tentang Ini kasih. nggak membimbing. Roh Ya, Tuhanmu ada di dalam kamu. pengertian. Itu pengertiannya, pengertian dari ayat itu sendiri. Oh, nggak bisa letter like berarti. Nggak bisa letter like. Ya. Itu pengertiannya dari ayat itu sendiri. Kita buka di Misalkan lainnya lah. begini nih. Kita buka di lainnya. Ini kita buka Oke, di sabda enggak, aja. Jangan Sebentar. potong-potong. Sekarang saya Iya. tentang jangan dulu melebar kemana-mana. Saya akan Bentar, ini di menjelaskan sabda, tambahan bro. lagi. Sebentar Ini bro, dulu di dong, sabda, bro. bro. Jangan melebar kemana-mana. Saya akan jelaskan tuntas nih tentang bait suci. Tengok, Ya. lihat. Kamu tahu nggak artinya Kalian gereja harus tahu secara bahwa jasmani atau tubuhmu- rohani? Sebentar, bro. Sebentar. Ini aku baca sedikit aja. Kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal roh Allah. Betul? Ya, oke. Berarti sama-sama Yesus. Artinya, nih saya akan artikan ya tentang ayat tersebut ya. Tidak perlu hanya menjudge seperti itu. Di dalam diri kita, kenapa kita bisa ada kebaikan dan keburukan? Sifat manusia itu tidak baik semua, tidak jahat semua. Tapi ada sisi baik dan Bukan. jahat. Tadi Dan Zakaria Roh Kudus itulah yang 12 membimbing dibaca, Kak Nora. bait suci itu adalah tubuh kita. Kemanusiaan kita itu bait suci. Makanya di dalam iman Kristen, gereja yang dimaksud gereja yang diartikan secara yang dimaksudkan gereja itu ada dua. Kalau gereja secara jasmani pengertiannya itu rumah bangunan, itu rumah-rumah ibadah. Itu pengertian gereja secara jasmani menurut iman Kristen itu adalah rumah bangunan. Tetapi pengertian gereja secara rohani adalah tubuh kita yang harus kita pelihara kesuciannya. Bentar, yang harus kita pelihara kesuciannya. Artinya apa? Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu hidup Roh benar pengasih ini ciptaan bukan, di bro? dalam kasih. Bro, roh Itulah pengasih ini arti ciptaan firman bukan? itu.
Roh pengasih Sudah ciptaan paham ya bukan? tentang gereja, tentang bait suci ya? Ya, roh pengasih ini ciptaan bukan? Roh pengasih, roh pemohon ini ciptaan bukan? Itu adalah Roh Kudus yang memelihara. Kan tadi saya sudah bilang, makanya Anda tidak paham. Saya menghargai Anda tidak paham. Saya sudah bilang kuasa ketuhanan memelihara Ini dan siapa? Ini aku ini itu siapa? adalah Roh Kudus. Bukan ini aku ini siapa? yang Aku memelihara akan mencurahkan roh pengasih. Nah, Sebentar, aku akan mencurahkan roh pengasih dan roh pemohon atas keluarga Daud. Ini Ya, roh itu pengasih, adalah Roh sama Kudus. roh pemohon ini. Tapi roh kudus tadi Bapa sendiri. iya, Pak. Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Itu kuasa dari Tuhan. Anda ngerti kuasa Berarti roh tidak? pengasih ini adalah Allah. Anda bisa mengerti kuasanya. Kuasa Tuhan, Mati aja. kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Anda jangan mengartikan secara jasmani dengan logika budi pekerti manusia. Itu kuasa Tuhan, roh Tuhan, kuasa roh Tuhan memelihara. Makanya di dalam sifat manusia ada sifat jahat dan sifat buruk. Sifat buruk itu datangnya dari iblis. Ini Dan kan sifat tadi baik Tuhan itu datangnya dari menciptakan Roh roh, Kudus yang katakan orang memelihara, mengayomi hidup kita. dalam diri manusia. Tanimbar, Iya, Pak. Roh Kudus itu adalah kuasa Tuhan. Di mana datanya? Betul. Datanya di mana? Itu di Kejadian 1, 2, dan 3. Coba kita baca. Makanya saya bilang, saya jelaskan. Ntar aku baca. Buka Baca. Bang Faruk. Ya buka. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang itu dari awal itu ya, terus baca. Itu kuasa pada Tuhan. mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pencipta, berfirman, dan memelihara, mengayomi. Kosong. Gelap gulita Ya. menutupi samudra raya dan roh Tuhan melayang-layang dan permukaan air. Berfirmanlah itu. Tuhan, jadilah terang. Nah, berfirman. Nah, itu kuasa Tuhan sebagai pencipta, berfirman dan memelihara, mengayomi, yang disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang merupakan hakikat dari Tuhan yang satu. Yang Itu saya dalilnya. tanya, mana di situ tertulis Roh Kudusnya? Itu roh Allah. Roh Allah melayang-layang. Roh Allah itu kudus. Tuhan itu kudus, bos. Tidak loh. Itu dalil semuanya. Sebentar. Itu dalil semuanya dari Sabar teman-teman ya. Memang beginilah. Iman Oten itu nggak akan bisa dibela tanpa menipu. Dia berupaya untuk menipu dan menipu. Gitu loh. Kalau kita nggak sabar, kita nggak akan bisa buktikan tipu-tipuannya. Dengarkan ya. Tadi kan Anda katakan Roh Kudus itu adalah roh kuasa Tuhan. Di mana datanya ya dikatakan Roh Kudus itu adalah roh kuasa Tuhan? Datanya di mana tertulis? Kau kasih Kejadian 1 nomor 1 sampai 3. Tidak ada narasi dalam Kejadian 1 sampai 3 ya tertuliskan apa yang barusan kau katakan. Kau sudah berdusta saat ini di komalku. Tolong dong. Masa nggak ada lagi teman-teman Kristen yang jujur? Kami punya akal loh. Masa mau kau tipu-tipu kami dengan data palsu? Gak nyambung datamu. Sekarang pikirkan Tanimba, di mana datanya dikatakan Roh Kudus itu adalah roh kuasa Tuhan, di mana? Karena di sebelumnya kau tadi bernarasi kuasa Tuhan itu adalah firman. Tiba-tiba berubah jadi Roh Kudus lagi. Silakan. Tanimbar. Kuat kali Tanimbar. doktrinnya Bang Faruk ya. Oh ya. Kuat Orang kali enak. doktrinnya. Melekat di darah dan daging. Hidupnya bebas. Tanimbar. Halo Tanimbar. segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu oleh kuasa Tuhan. Enggak bisa, Saya bos. nggak tanya Roh itu, Roh itu. Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanyakan, di mana data tertuliskan Roh Kudus adalah roh kuasa Tuhan? Itu di Kejadian. Segala sesuatu artikanlah, Pak. Itu pencipta, kuasa pencipta semua. Daripada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, terus berfirman Allah jadilah terang, maka terang itu jadi, dan Roh Allah melayang-layang di perut. Itu adalah kuasa dari Tuhan. Anda tidak bisa bantah itu. Anda mungkin menurut logika Anda sebagai manusia itu nonsens. Jangan samakan, bos. Tanyakan, di mana datanya dikatakan Roh Kudus itu adalah roh kuasa Tuhan? Mana datanya?
Kan di situ ada, di dalam Kejadian itu kan sudah jelas, itu rohnya Tidak Tuhan, ada di bukan sini melayang-layang. dikatakan dalam Kejadian 1 nomor 1-3 sudah kita buka datanya, tidak ada narasi yang mengatakan Roh Kudus itu adalah roh kuasa Tuhan, nggak ada. Itu pencipta itu. Oke, di dalam Yohanes ada. Yohanes. Sebab Tuhan adalah roh, sembahlah dia roh dan kebenaran, di situ ada. Yohanes berapa Di ya? dalam perjanjian lama itulah eksistensi hakikat kuasa Allah yang satu. Itu. Sedangkan menurut Anda roh Allah disebut Tuhan itu di dalam perjanjian baru, sebab sebentar. Di dalam perjanjian baru, sebab Tuhan adalah roh. Sebab Tuhan adalah roh, sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Apa? Biar dibuka datanya. Ya Anda baca, di situ ada. Di dalam perjanjian baru, sebab Tuhan adalah roh. Tuhan adalah roh, wujudnya roh. Itu sudah jelas, Pak. Pak, baca lagi Bible ya. Saya menghargai pengertian Anda tentang kekristenan yang belum paham. Saya menghargai itu hak Anda. Apapun pengertian Anda tentang kekristenan, saya tidak akan marah. Saya nggak nanya Ya, kamu marah. perbedaan pendapat itu wajar. Saya rasa ini sudah clear karena ini terlalu muter-muter. Tenggelam suara Bang Karena saya Paru. sudah jelaskan. Suara Bang Paru tenggelam. Saya sudah jelaskan ya. Itu Saya itu nggak aja tanya clear kamu ya. marah atau tidak. Hei, Tanimbar. Ya. Ini sudah selesai. Saya Kenapa nggak kamu tanya itu Tanimbar. Alah Tanimbar merajuk kena gadis. Kena gadis merajuk. Halo Juan, Islam Kristen Dinda Juan. Kristen, selamat sore Berparu. Oke, Kristen mau diskusi kita Dinda. Iya betul. Oke, kamu on cam atau tidak? Nggak usah, nggak bisa. Oke, berarti pilih kaji tema atau bertanya setelah itu turun. Kasih narasi aja biar saya jawab.